Nama saya Firman. Nama saya Delvika. Nama saya Jumeda. Nama saya Andika. Kami dari kelompok 1 kelas 72 SMP Negeri Galapan Beton akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Kedaulatan Ekonomi Nataga. Seluruh pasukan sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang telah ditentukan. Seluruh binatang di Tanah Modo tanpa gagah dengan keyakinan di dalam hati mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu-tunggu bertiba, mulai terlihat bayangan-bayangan serigala yang hendak dilepas dari kami. 5 pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima menjadi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak lautan Hamodo, susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka dengan penuh angkuran murka dan kesombongan. Disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang telah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu! Teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan melemparkan bola api. Pasukan serigala sempat kaget dan tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami, seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju seolah hendak menyerang binatang-binatang yang mendukung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekonomi Nataga, besok Dewi kabur di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi kabur. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Oleh semut raya dan para tikus, lalu ia melompat bagi gila dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api panas semakin luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik kesakitan terdengar dari serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima, Levo, Garos, Lamia, Sika, dan Mora. Memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Itulah tadi cerita rakyat dari kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurzifa Fiantiode. Nama saya Polan Wicaya. Nama saya Olivia Sastria. Nama saya Paranidya Namanda. Nama saya Vanila. Nama saya Arifa. Nama saya Ahmad Zakir. Nama saya Muhammad Rizky. Nama saya Muhammad Hadi Azrul. Nama saya Naura Padamira. Kami dari kelompok 2 kelas 72 akan membacakan cerita yang berjudul Kancil dan Kura-Kura. Kancil memiliki seorang sahabat, yakni seorang kura-kura. Pada satu ketika mereka pergi ke sebuah danau untuk menangkap ikan. Kancil dan kura-kura berjalan menuju danau. Ketika di tengah perjalanan mereka berjumpa dengan Kijang. Ternyata Kijang ingin ikut serta dalam perjalanan itu. Kancil dan kura-kura memperbelahkannya dan mereka bertiga pun berjalan menuju danau. Ketika tiba di sebuah bukit, mereka berjumpa dengan rusa. Ternyata rusa juga ingin ikut selanjutnya. Ketika tiba di sebuah lembah, mereka bertemu dengan babi hutan. Babi hutan itu meminta izin untuk ikut bergabung bersama. Rombongan ini pun berjalan bersama. Mereka berenam lalu melanjutkan perjalanannya. Tak lama kemudian, mereka sampai di sebuah bukit. Mereka berjumpa dengan beruang yang juga ingin ikut bergabung bersama. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan badak, kerbau dan gajah yang juga ingin ikut bergabung bersama rombongan.
Akhirnya mereka bersepuluh berjalan bersama menuju danau. Rombongan yang menyenangkan ini berhasil menangkap banyak ikan. Ikan-ikan tersebut mereka salai dan asapi dengan nyala api hingga kering. Keesokan harinya, mereka kembali menangkap ikan. Sementara itu, beruang yang berbadan besar ditugaskan untuk menjaga ikan-ikan yang telah mereka olah kemarin. Tak lama kemudian, datanglah harimau yang ingin mencuri ikan-ikan itu. Sekuat tenaga beruang berusaha melawan harimau, namun ia kalah. Ikan-ikan itu pun dimakan habis oleh harimau. Hari-hari berikutnya, rombongan itu menungasi gajah, banteng, badak, kerbau, babi hutan, rusa, dan kinjang untuk menjaga ikan. Namun, semua hewan berbadan besar tetap kalah melawan harimau. Kini giliran kancil yang bertugas menjaga ikan-ikan. Sebelum teman-temannya pergi menangkap ikan, kancil meminta mereka untuk mengumpulkan rotan sebanyak-banyaknya. Rotan itu kemudian dipotong kira-kira 1 lastar. Ketika teman-temannya pergi, kancil kemudian membuat gelang kaki, gelang itu, dan gelang badan dari rotan-rotan itu. Setelah gelang-gelang itu jadi, kancil mengenakannya sambil sekali menghadap ke langit. Kancil kemudian memperhatikan langit dengan penuh kekagumannya, seolah-olah ia sedang menikmati pemandangan yang sangat bagus. Tak lama kemudian datanglah harimau dan melihat segala kekaguman tersebut berkembang. Senang apa kok kancil? Sekarang datanglah harimau kemudian sedang menikmati pemandangan yang sangat indah di langit. Dan hewan-hewan itu yang memakai gelang-gelang yang dapat melihatnya apa yang sedang kita dibilangnya. Dia kancil terus berpura-pura mengganggu keindahan langit. Bolehkah aku mencobanya? Tanya harimau yang mulai mengenai perangkap kancil. Dengan hati senang, kancil lalu memasang gelang-gelang itu. Harimau mengertinya hingga banyak gelang-gelang rotan yang ada kini pun. Cara kancil kini pun berhasil mengamatkan ikan-ikan. Setelah dirasa cukup, semua itu kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah. Namun mereka saling bertengkar mengenai pembagian ikan. Hewan yang berbadan besar meminta bagian yang lebih banyak. Kancil tidak setuju dengan usul itu. Dengan cerdik ia selalu melompat dan memberi ada tanda bahaya kepada teman-teman. Rombongan itu pun panik dan berhasil sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri. Akhirnya yang tersisa tinggal sekancil dan seekor yang laba. Mereka pun berjalan sambil membawa ikan yang banyak. Itulah cerita yang kami bawakan dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurafika. Perkenalkan, nama saya Arianto. Nama saya Delia Putri. Nama saya Rafael Zebusmian. Nama saya Intan. Nama saya Dewi Sultani. Nama saya Zaldi Pacar Satria. Nama saya Muhammad Fadelopa. Nama saya Safira. Saya Delia Putri. Kami dari kelompok 3 dari kelas 72 dari SMP Negeri 8 Buto. Kami akan membawakan cerita tentang kau harus membawa kembali Elsa. Berteriak kelang kabut, aku gugup tak tahu apa yang kuperbuat. Sedangkan manusia dengan wajah setengah gerak itu memandang sekeliling. Manusia purba itu menemukanku. Ketika aku memasuki dimensi alfa tanpa kusadari ia mengikutiku. Manusia purba itu akan mati ketika tidak kembali pada waktu 12 jam. Aku harus membawa dia kembali. Elsa menghempaskan tubuhnya pada meja laboratorium dengan kesal. Ardi berteriak lantang, jangan main-main dong. Ardi menatapku dengan tajam. Padahal aku tahu kita tinggal punya 8 jam lagi dan aku harus meyakinkan sahabat-sahabatku. Jika kamu mengembalikan manusia purba itu melebihi 8 jam, berarti tamatlah riwayatmu. Kembalilah Ezan dan Ardi menatap tajam. Aku mengotak-ngatik komputerku, Luminaku. Dengan cepat aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. Manusia purba itu harus hidup. Setiap makhluk berhak untuk hidup. Aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan diri seperti apapun masalah yang dihadapi. Kuklik tombol rune pada layar monitor luminan di depanku dan diikuti gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan. Pagar asteroid terbuka lebar, cukup memberikan ruang untuk kulewati bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang merenggas. Hampir 8 jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang dari 10 menit, aku lepaskan tangan manusia purba itu. Pejabat erat dan aku lari menuju ruang dimensi alfa. Aku berpikir, ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba aku dengar suara keras
dan goncangan hebat, dan aku kembali terlempar ke laboratoriumku. Alarm berbunyi, gelombang dimensi alfa semakin mengecil. Badanku lemas seakan rontok semua sendiku. Aku mengadah dan kulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukui dengan erat. Kulihat Eza membawa air minum untukku. Tidak menyangka aku bisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga berhasil kembali ke habitatnya. Pada 500 tahun sebelum Masehi, aku dapat melihatnya dengan jelas di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangannya ke arahku. Burung Garuda, burung cendrawasih.